VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Rabu tanggal 15 Januari ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Di antaranya, terlepas dari kekhawatiran dunia internasional, para dokter mengatakan bahwa virus HMPV di Tiongkok berbeda dari COVID-19. It's a very common virus that we see every year. Most children by the age of 5 have already had the disease. Aktivis lingkungan mendorong pemerintah untuk membatalkan mega proyek tanggul laut raksasa. Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Pendengar, NATO meluncurkan misi baru untuk melindungi kabel-kabel bawah laut di wilayah Laut Baltik setelah sejumlah insiden yang meningkatkan kecemasan terjadinya sabotase dan kegiatan mata-mata Rusia di wilayah strategis itu. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan misi yang disebut Baltic Sentry itu mencakup kapal fregat, pesawat patroli maritim dan armada drone angkatan laut untuk melakukan peningkatan pengawasan dan pencegahan. Ketika mengumumkan misi baru itu, Rutte mencatat lebih dari 95% lalu lintas internet diberi pengamanan ketika melalui kabel bawah laut. Kabel sepanjang 1,3 juta kilometer itu menjamin terselenggaranya transaksi keuangan bernilai sekitar 10 triliun dolar secara aman setiap hari. Bahkan ketika pertemuan Rutte dengan para pemimpin negara-negara Baltik di Helsinki, muncul laporan di stasiun penyiaran Polandia, TVP World, bahwa sebuah kapal milik armada bayangan Rusia terlihat mengitari pipa gas alam yang membentang dari Norwegia ke Polandia. Kita beralih ke Amerika. Ketua DPR AS Mike Johnson hari Selasa meminta agar bendera di gedung Kongres Capitol dikibarkan satu tiang penuh pada hari pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Ia menghentikan sementara perintah pengibaran bendera setengah tiang selama 30 hari setelah kematian mantan Presiden Jimmy Carter. Keputusan pemimpin Partai Republik itu berarti Presiden terpilih Donald Trump tidak akan mengambil sumpah jabatan untuk masa jabatan keduanya di bawah bendera setengah tiang, seperti yang sebelumnya ia keluhkan. Hal itu mencerminkan tindakan yang diambil dalam beberapa hari terakhir oleh beberapa gubernur Partai Republik yang mengumumkan bahwa bendera di negara bagian mereka akan dikibarkan pada hari pelantikan untuk menandai masa jabatan kedua Trump. Gubernur Alabama, Kay Ivey, dan Gubernur Tennessee, Bill Lee melakukan hal yang sama hari Selasa dengan menyatakan dalam unggahan media sosial bahwa bendera AS di seluruh negara bagian mereka akan diturunkan kembali setengah tiang pada 21 Januari untuk menghormati Jimmy Carter. Pendengar, kebakaran yang melanda kawasan Los Angeles sejak 7 Januari telah merenggut sedikitnya 2 lusin nyawa dan menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Perkiraan awal dari AccuWeather menyebutkan sejauh ini kerusakan dan kerugian ekonomi antara 135 hingga 150 miliar dolar.
Sekitar 150.000 orang di Los Angeles County masih berada di bawah perintah evakuasi dan sewaktu-waktu bisa diminta untuk mengungsi. Manajer kantor bisnis rumah Jompo, Maggie J, mengatakan, So everybody just started bringing residents down from the first floor, from the second floor, from the third floor. The elevators obviously were Jadi semua orang memandu para penghuninya turun, membawanya dari lantai 1, lantai 2 dan 3. Liftnya tidak berfungsi dalam situasi darurat seperti itu karena listriknya sudah diputus demi keamanan. Kami memiliki kursi yang terpasang di tangga darurat yang dapat digunakan oleh para staf untuk membantu para manula turun. Sekitar 850 pasien penghuni panti jompo dan tempat tinggal lansia diungsikan setelah kebakaran pekan lalu, menurut Departemen Kesehatan Masyarakat California. Perdana Menteri baru Prancis François Bayrou mengumumkan hari Selasa perundingan ulang tentang rencana menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun dalam sebuah langkah penting mengupayakan stabilitas yang lebih baik bagi pemerintahan minoritasnya. Dalam pidato pertamanya di depan anggota parlemen di Majelis Nasional, Bayrou mengatakan, "Saya memilih untuk memasukkan kembali masalah ini ke dalam agenda bersama dengan mitra sosial dalam waktu singkat dan dalam kondisi yang transparan." Bayrou berjanji mencari jalur reformasi baru tanpa batasan atau larangan apapun, bahkan usia pensiun selama pendanaan untuk perubahan itu terjamin. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin menjabarkan doktrin kebijakan luar negerinya seminggu sebelum ia meninggalkan Gedung Putih. Dia menyampaikan argumennya untuk tetap mempertahankan kebijakan itu hanya beberapa hari sebelum kembalinya Presiden terpilih Donald Trump yang telah bersumpah untuk mengarahkan kebijakan pemerintahannya ke arah yang berbeda. Berikut laporan selengkapnya. I come here to the State Department report on to the American people on the progress we've made in the last 4 years. Pendengar, Presiden Joe Biden pada Senin merumuskan 4 tahun kebijakan luar negeri yang telah dijalankannya dengan mengatakan, Compared to 4 years ago, America is stronger. Dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, Amerika kini lebih kuat. Aliansi kami lebih kuat, musuh-musuh dan pesaing kami lebih lemah. Kami tidak perlu berperang untuk mewujudkan semua ini. Biden sangat bersandar pada lembaga-lembaga dan norma-norma multilateral yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Ia mengutip perluasan NATO sebagai contoh dengan mengatakan blok keamanan transatlantik itu menggagalkan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencaplok negara tetangganya, Ukraina. Putin invaded Ukraine. He thought he'd conquer Kyiv in a matter of days. Ketika Putin menginvasi Ukraina, ia mengira akan menaklukkan Kiev dalam beberapa hari saja. Pada kenyataannya, sejak perang dimulai, sayalah satu-satunya yang berdiri di jantung Kiev, bukan Putin. Putin tidak akan pernah berada di sana. Biden mengatakan negara-negara otoriter seperti Iran, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara kini bersatu lebih karena kelemahan mereka dibanding kekuatannya. Mengenai konflik yang dimulai di Israel dan telah menyelimuti wilayah itu, Biden mengatakan pemerintahannya bekerja keras untuk memadamkan api konflik yang telah berkobar selama lebih dari 1 tahun. Biden juga memuji kinerjanya dalam pertukaran tahanan terbesar dalam sejarah modern pada tahun 2023 lalu. Sehari sebelum Biden bicara di Departemen Luar Negeri, Penasihat Keamanan Gedung Putih Jake Sullivan menunjukkan kemajuan dalam pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas selama lebih dari 1 tahun. We think those details are on the brink of being fully hammered out. Kami rasa rinciannya sudah hampir selesai dan semua pihak sudah berada di ambang untuk bisa mencapai kesepakatan ini. Apakah kita akan melangkah lebih jauh dari posisi kita sekarang untuk benar-benar mencapainya? Hanya waktu dan hari-hari ke depan yang akan menjawabnya. Sebagian analis menanti-nantikan serah terima jabatan Presiden pada 20 Januari nanti.
Wakil Presiden Urusan Kebijakan di Third Way, Jim Kessler, mengatakan, It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy sangat mungkin bahwa warisan kebijakan luar negeri Joe Biden adalah bahwa dia menjadi presiden terakhir Amerika yang mendukung tatanan dunia yang tercipta setelah Perang Dunia Kedua, karena Donald Trump ingin mengubahnya dengan cara yang sangat radikal dan dia mungkin akan melakukannya. Sementara dosen kebijakan keamanan dan luar negeri di University of London, Andrew Payne, mengatakan, This was Biden's attempt to say that diplomacy was back and that Ini adalah upaya Biden untuk mengatakan bahwa diplomasi telah kembali dan ia akan memiliki jejak yang abadi dalam kebijakan luar negeri Amerika. Namun ketika para sejarawan melihat ke belakang, saya benar-benar berpikir bahwa cara para sejarawan mengenangnya mungkin akan lebih ditentukan oleh apa yang akan terjadi selanjutnya. masa jabatan Biden akan berakhir pada 20 Januari nanti. Tiongkok mengatakan infeksi Human Metapneumovirus atau HMPV di bagian utara negara itu menurun. Berita tentang meningkatnya penyakit pernapasan di Tiongkok memicu kekhawatiran internasional tentang potensi pandemi lainnya. Namun, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis VOA Dora McQuarrie, para ahli medis mengatakan bahwa HMPV tidak seperti COVID-19. Selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni. Tiongkok melaporkan bahwa infeksi metapneumovirus yang dikenal sebagai HMPV menurun di bagian utara negara itu. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan peningkatan kasus virus di negara asal mula COVID-19 itu memicu kekhawatiran akan potensi pandemi lainnya. Dr. He Maisheng adalah seorang peneliti emeritus di Institute of Biomedical Sciences di Taipei. Dr. He Maisheng mengatakan para ahli internasional menyerukan kepada Tiongkok untuk mengungkapkan informasi patogen dan melakukan penelitian genetik untuk memastikan bahwa itu bukan virus baru. Bahkan jika itu adalah virus lama, itu masih bisa menjadi varian baru. HMPV telah ada setidaknya sejak 2001. Thomas Dusinski adalah Direktur Pendidikan Epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indiana. It's a very common virus that we see every year. Most children by the age of 5 have already had the disease. Ini adalah virus yang sangat umum kita saksikan setiap tahun. Sebagian besar anak pada usia 5 tahun sudah pernah terkena penyakit ini. Ini adalah virus yang akan menimbulkan gejala seperti mata berair, batuk, bersin, dan sesak di dada. Meskipun HMPV dapat menyebabkan penyakit serius pada anak di bawah 5 tahun dan pada orang dewasa yang lebih tua yang menderita penyakit lainnya, penyakit ini umumnya merupakan penyakit ringan bagi sebagian besar orang. Dr. Paul Auwaerter adalah Direktur Klinis Divisi Penyakit Menular di Fakultas Kedokteran Johns Hopkins. It is not nearly as serious as influenza or COVID. Penyakit ini tidak seserius penyakit influenza atau COVID. Sudah ada sejak lama, telah menginfeksi jutaan orang yang sudah memiliki kekebalan. Ini bukan virus baru yang bisa menyebabkan masalah besar. Para pejabat kesehatan Tiongkok mengatakan jumlah pasien yang mencari bantuan medis lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Auwaerter mengatakan bahwa masyarakat Tiongkok mungkin lebih rentan terhadap HMPV karena Tiongkok memberlakukan karantina wilayah yang lebih ketat dibanding misalnya Amerika Serikat selama pandemi. They stayed home, refrained from work, wore masks. Mereka tinggal di rumah, tidak bekerja dan memakai masker. Jadi siklus yang biasa terjadi untuk terkena infeksi. Selama musim sakit pernapasan pada musim dingin, orang-orang tidak terinfeksi sehingga kekebalan spesifik mereka tidak meningkat, sehingga ada populasi yang lebih besar yang mungkin lebih rentan. Tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk HMPV. Para dokter mengatakan bahwa setiap pasien yang mengalami kesulitan bernapas harus mencari bantuan medis. Saya Madeyoni, VOA. The Voice of America, VOA. Dari kita ke Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berencana melanjutkan pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang diperkirakan akan menelan biaya ratusan triliun rupiah. Aktivis lingkungan menyerukan pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek tersebut karena hanya akan mengatasi masalah dengan masalah lain. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang disebutnya sebagai mega proyek diupayakan akan terus berjalan meskipun diperkirakan akan menelan anggaran yang sangat fantastis. Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan. Mengingat sulitnya menjalankan proyek ini, AHY mengatakan akan mencari investor untuk pembiayaan. Ada keterbatasan anggaran di sana-sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden. Pemerintah tidak bisa sendirian, kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Investasi harus kita hadirkan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tahap awal, pemerintah akan membangun tanggul laut raksasa itu sepanjang 21 km di pantai utara Jakarta dan dilanjutkan hingga ke Semarang dan Demak di Jawa Tengah dan ke seluruh pesisir utara Pulau Jawa yang dihadapkan pada ancaman banjirop dan penurunan muka air tanah. Manajer kampanye tata ruang dan infrastruktur Walhi, Dwi Sawung, tidak yakin pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada, bahkan dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru. Kalau yang untuk Jakarta itu kan ada persoalan pencemaran dari sungai-sungai yang ke arah Teluk Jakarta begitu ya. Kalau dia dibangun seawall gitu, pencemarannya akan sangat terkonsentrasi di dalam teluk tersebut gitu. Itu jadi tambah persoalan baru sih sebenarnya. Hal senada disampaikan oleh juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jenny Sirait, yang mendorong pemerintah untuk membatalkan atau tidak meneruskan mega proyek itu dan mencontohkan penurunan pendapatan nelayan akibat proyek itu. Dulu kan sebenarnya ada proyek NCICD, terus ganti lagi jadi Giant Seawall, terus ganti lagi yang ujung-ujungnya sebenarnya kita lagi bicara soal tembok laut. Yang mana tembok lautnya sendiri sebenarnya pelan-pelan sudah mulai terbangun, mulai dari tembok laut yang pendek sekitar 8 sampai 9 tahun yang lalu kemudian tembok laut yang mulai agak tinggi itu di 4 sampai 5 tahun yang lalu begitu ya. Itu mulai dilakukan pelan-pelan oleh pemerintah sebenarnya gitu. Greenpeace Indonesia menyarankan pemerintah untuk menanam mangrove secara masif untuk memperbaiki ekosistem laut secara keseluruhan. Selain itu, penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memecah ombak di laut sehingga abrasi tidak terjadi di wilayah pesisir. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.